Alhamdulillah langsung saged kirang Zoom. Nggih, sampun. Nggih. Kali ini kita membahas soal khilafiyah. Khilafiyah soal metodologi sudut pandang. Nggih. Hari ini kula sering kali panjenengan menemukan perbedaan di antara sesama umat Islam niku sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Ini Nabi tidak melakukan, niku mestinya kita tidak meniru ataukah boleh dilakukan. Sepindah malih, sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi niku ngantos hari ini terjadi perdebatan. Sehingga dalam memahami niki ada dua kelompok di dalam Islam. Pertama, sebagian umat Islam berpendapat kalau Nabi tidak melakukan sesuatu maka jangan dilakukan, harus ditinggalkan. Makaten menurut apa yang difahami oleh sebagian umat Islam. Sebagian ulama yang lain memahami bahwa kalau Nabi tidak melakukan sesuatu, tapi Nabi tidak melarangnya, masih masuk kategori diperbolehkan. Sepindah malih, dua teori niki kelihatannya memang simpel, kelihatannya memang biasa, tapi dampaknya ke belakang itu sangat luar biasa. Sepindah malih, kulo paringi contoh, karena niki bulan Maulid, niki paling gampang. Menurut kelompok pertama, Nabi tidak pernah merayakan Maulid kelahiran beliau. Karena Nabi tidak melakukan, ya jangan dilakukan. Niku menurut sebagian umat Islam yang memiliki sandaran kalau Nabi tidak melakukan maka jangan dilakukan. Sekali lagi, niki sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua, meskipun Nabi tidak melakukan, kalau Nabi tidak melarang berarti boten napa-napa. Maka kita kemudian nanti akan mempelajari masing-masing dalilnya. Sehingga nek kula kali panjenengan sami semerep, oh ini sudut pandangnya begini, silahkan mengamalkan, yang lain tidak mau, silahkan tidak mengamalkan. Sekali lagi kula kali panjenengan, kalau panjenengan melihat di YouTube Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah dan Ustadz-Ustadz yang lain, niku cenderung menyampaikan niki terus. Enten malih Ustadz yang lain seperti Ustadz Somad, Ustadz Buya Yahya, Ustadz Idrus Romli, niku menitik beratkan ten mriki. Nah, kulo kali panjenengan, karena kita niki orang kota niku objektif. Objektif niku kita pelajari dalil yang satu kelompok dan kita pelajari dalil kelompok yang lain sehingga sekecok. Niki kalau menurut kelompok yang pertama yang tidak dilakukan oleh Nabi harus ditinggalkan, niku pun jelas menurut mereka kullu bid'atin dhalalah niku. Menurut kelompok yang kedua, yang harus ditinggalkan niku kalau Nabi melarang. Mana dalil kelompok kedua? Dalilnya niki. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan oleh Nabi, oleh Rasul, oleh Nabi Muhammad kepada kita, maka terimalah ajaran dari Nabi. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Nabi melarangnya harus ditinggalkan. Menurut kelompok kedua niki, dia selalu menuntut mana dalil yang melarang. Mana Nabi melarang jangan melakukan maulid.
Yang satu meminta mana dalil maulid. Yang satu minta mana yang melarang. Nyambung napa boten ngeten niki? Dalem kinten-kinten perkiraan panjenengan bisa mengerti napa boten dua perbedaan niki? Bisa mengerti napa boten, Pak? Nek ningali mantuk-mantuke kok kadose dalem nyambung napa boten niki? Bisa dicerna napa boten? Bisa nggih. Jadi niki ibaratnya niku seperti kepolisian. Kepolisian niku kalau tidak ada undang-undangnya dia tidak mau bergerak. Kulo riyen nate di zaman pandemi niku kebetulan kulo di komisi fatwa niku di daerah Tapal Kuda. Kalau kiainya yang meninggal positif Covid niku, masyarakatnya niku tetap berebut, Pak. Tetap berebut megang, tetap berebut memandikan dan seterusnya. Polisi disuruh mengamankan nih. Mereka kata kepolisian, saya tidak punya payung hukum. Mau melarang warga merebut jenazah, kami tidak bisa bergerak. Kenapa? Tidak ada payung hukumnya. Akhirnya polisi ini minta ke kami, ke MUI Jawa Timur. Kami sampaikan bahwa di masa pandemi, seorang siapapun yang wafat karena Covid harus dilakukan penanganan secara standar medis. Begitu enten fatwa saking MUI, kepolisian bisa mengamankan keranten enten payung hukum. Niku ibaratnya bagi pemahaman sebagian umat Islam hanya mau mengamalkan ajaran Islam kalau ada payung hukumnya, ada perintahnya. Kalau tidak ada perintahnya tidak mau. Niku ini kelompok yang pertama di dalam Islam. Niku ibaratnya kepolisian niku wau. Tapi enten yang kemudian berikutnya, selama tidak diatur dalam undang-undang dan itu tidak dilarang, berarti boleh saja. Boleh saja kulo kali panjenengan melakukan. Ini yang kemudian menjadi pendapat dari sebagian kelompok yang kedua. Sekali lagi niki dampaknya banyak, bukan cuma maulid. Termasuk diantaranya adalah nuzulul Quran. 17 Ramadan tidak ada Nabi menjalankan nuzulul Quran niku. Lah kula kali panjenengan tiap tahun masjid enten nuzulul Quran. Tidak ada yang namanya peringatan 1 Muharram, peringatan tahun baru Hijriah. Jangan dilakukan. Mengatakan niku. Kenapa? Karena dengan mereka berpikiran Nabi tidak melakukan, maka tidak perlu melakukan. Sepindah malih niku yang kemudian menjadi pijakan bagi sebagian saudara kita. Hadis niki memperkuat, hadis ini memperkuat terhadap ayat niki wau, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh." Kata Nabi, kalau aku melarang sesuatu, maka kamu tinggalkan. Kalau aku memerintahkan, maka lakukan semampu kalian. Sekali lagi, hadis niki menjadi pedoman bagi pendapat ulama yang kedua. Maka kulo kali panjenengan, monggo kerso. Panjenengan mau memilih yang pertama, ya Nabi tidak melakukan, ya jangan kita lakukan. Monggo silahkan. Tapi jangan salahkan kalau ada saudara kita yang mereka melakukan satu amalan, memang betul di zaman Nabi dulu tidak ada. Tetapi selama Nabi tidak melarang dan itu masih terbuka peluang ijtihad, maka sah mawon. Kulo paringi contoh. Niki yang kemudian masih menjadi ruang lingkup perdebatan.
Ten hadis niki Nabi dawuh, ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka statusnya adalah sesuatu yang halal. Allah perbolehkan jual beli, wa ahallallahu al-bai'ah, maka kulo kali panjenengan jual beli. Allah memperbolehkan menikah, maka kulo kali panjenengan menikah. Kan mekaten, ketika Al-Quran membolehkan, maka kulo kali panjenengan mengamalkan. Sebaliknya, wa ma harrama fahuwa haram. Apa yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Allah mengharamkan riba, Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan laki-laki sesama lelaki berhubungan, Allah mengharamkan ini, Allah mengharamkan, maka kita tinggalkan. Selanjutnya nih, wa ma sakata anhu. Kalau Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan, kemudian Allah cenderung membiarkan, maka itu adalah sesuatu yang diperbolehkan boten napa-napa. Andaikan misalnya nih, andaikan melakukan maulid Nabi niki dosa sampai masuk neraka, mesti ni Quran Pak sing ngilingaken pertama niku Pak. Andaikan kalau kumpul-kumpul di malam nuzulul Quran niku haram sampai masuk neraka, mestinya Rasulullah yang sudah memberi peringatan terlebih dahulu agar tidak kumpul-kumpul di malam 1 Hijriah, di malam Rajaban, di malam Sya'banan, lan sak piturutipun. Sekali lagi, ketika Allah dan Nabi tidak menyebut tentang larangan sesuatu, berarti ten meriku enten keringanan. Panjenengan mengamalkan monggo, tidak juga boten napa-napa. Terus sekali lagi, niki Nabi kemudian membaca ayat, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak akan lupa sehingga Allah tidak menyampaikan larangan itu. Boten mungkin, Pak. Terus sepindah malih, niki sampun kula ulang-ulangi terus-menerus, niki menjadi perdebatan dan menjadi khilafiyah karena sudut pandang. Selama sudut pandangnya niku beda Pak, pasti tidak akan bisa menghasilkan nopo, tidak akan menghasilkan hukum yang sama. Panjenengan semerep keripik singkong nopo boten Pak? Semerep nggih. Keripik singkong semerep. Gethuk semerep nopo boten? Sama nggih. Nah, gethuk sama keripik singkong niku makan makanan olahan yang berbeda bentuk. Yang satu berbentuk singkong diiris tipis-tipis, yang satu berbentuk jajan memanjang, tapi bahannya sami Pak. Sama-sama dari singkong, kok beda? Karena perbedaan sudut pandang. Singkong yang diiris niku karena menggunakan nopo? Menggunakan pisau diiris sehingga hasilnya adalah irisan singkong. Yang menghasilkan gethuk niku keranten digiling sehingga kemudian menghasilkan gethuk, tapi sumbernya sama. Nah, kula kali panjenengan, ketika terjadi perbedaan sudut pandang niku, keranten niki Pak. Ada yang menggunakan pisau untuk mengiris, ada yang menggunakan gilingan. Monggo panjenengan ikut pendapat ulama pertama yang irisan niku wau, ataukah panjenengan mengikuti gilingan yang kemudian menghasilkan gethuk? Tapi sumbernya sami Pak. Sumber olahannya niku sama, mereka juga punya dalil Quran dan punya dalil hadis. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula paringi contoh riyen. Niki.
Kula paringi contoh niki. Dulu setelah Nabi wafat niku ada dua sahabat, Pak. Namanya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar niki didatangi oleh Umar. Keranten Abu Bakar saat niku menjadi khalifah, menjadi pengganti Nabi. Lalu kata Sayyidina Umar, beliau niki usul, Pak. Bagaimana ini begitu banyak sahabat Nabi penghafal Al-Quran sama-sama meninggal. Saya mau mengusulkan agar Al-Quran niku dikodifikasi. Agar Al-Quran niku dibukukan menjadi satu kitab. Apa jawab Abu Bakar? Kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Wahai Umar, bagaimana mungkin saya mau melakukan sesuatu padahal Nabi tidak melakukan. Dulu di zaman Nabi, Quran niku disuruh dihafal, Pak. Disuruh dihafal. Nabi boten mengkodifikasi. Nabi tidak mengumpulkan Quran yang tercecer menjadi satu. Ketika Sayyidina Umar niki usul, sahabat Abu Bakar tidak mau. Kenapa? Nabi tidak melakukan. Nah, ini kan beda sudut pandang nih. Lalu kata Sayyidina Umar, huwa wallahi khair. Wahai Abu Bakar, demi Allah, Al-Quran kalau sampai dibukukan menjadi satu mushaf, baik itu. Bagus niku. Meskipun Nabi tidak melakukan, tetapi karena Nabi tidak melarang, maka saya niku. Kata beliau, Sayyidina Abu Bakar, awalnya saya tidak menerima pendapat dari Umar, tetapi karena dia terus mendesak saya, akhirnya saya menerima, meskipun itu tidak dilakukan oleh Nabi, karena mempertimbangkan kebaikan yang ada, beliau lakukan. Bisa dibayangkan, Pak, andaikan hari ini kalau kali panjenengan dulu tidak ada perjuangan para sahabat membukukan Al-Quran jadi satu, ya nopo kulo kali panjenengan hari ini yang akan mengaji, ya nopo kulo kali panjenengan hari ini bisa menerima surat-surat Al-Quran meniko lan sak piturutipun. Jadi kalau hari ini kita berjumpa dengan sesama Muslim, saya tidak mau melakukan. Dulu Nabi tidak melakukan. Niki enten peristiwa yang sama, yakni sahabat Abu Bakar, beliau niku juga sama tidak mau melakukan kalau Nabi tidak melakukannya. Terus sepindah malih untuk pandangan semacam ini, boten cuma kali niki mawon, riyen sampun terjadi. Dulu sudah banyak terjadi. Cuma terjadi perjalanan waktu, akhirnya enten yang sependapat, enten yang tidak sependapat. Bahkan niki nek panjenengan sami semerep di masa Sayyidina Umar niku kathah, Pak, kejadian-kejadian yang beliau lakukan yang tidak ada di zaman Nabi, termasuk tarawih berjamaah. Di zaman Nabi boten enten. Nah, ketika kemudian dikumpulkan menjadi sholat berjamaah selama 1 bulan, maka kulo kali panjenengan ada yang menerima, dan kemudian sejak saat itu menjadi sholat berjamaah ketika di bulan Ramadan. Maka ini usulani Sayyidina Umar niki kathah dan banyak yang diterima. Nah, beda dengan kita hari ini. Kita hari ini kalau ada rapat biasanya sering usul, Pak. Begitu pelaksanaan, orang yang usul tadi ternyata tidak datang, Pak. Setelah diusut, orang yang usul ini kuliahnya ten IAIN jurusan usuluddin. Maka ini usul terus, okay? Usul terus wayai implementasi boten teko tiang. Tapi niku riyen sakniki insyaallah sampun boten enten sing model mekaten niku. Kemudian niki malih, Pak. Kita beri contoh niki. Nabi pernah melarang penulisan hadis. Nabi dawuh kepada sahabat, la taktubu anni wa man kataba anni siwal Qur'an falyamhu. Kalau kalian ada yang menulis
Jangan sampai menulis selain Al-Quran. Kalau ada yang menulis selain Al-Quran, kamu hapus. Niki bentuk upaya Nabi antisipasi. Cek boten rancu mana Quran mana hadis. Mana Quran mana hadis niku dijaga betul dulu. Begitu Quran niki sampun terkodifikasi, Al-Quran sampun terbukukan menjadi satu mushaf, para penghafal hadis kata sing wafat, Pak. Jadi satu persatu banyak yang wafat. Akhirnya enten namini Umar bin Abdul Aziz, niki khalifah dari dinasti Bani Umayyah. Beliau menyuruh kepada seorang tabi'in bernama Az-Zuhri. Az-Zuhri niki disuruh, Zuhri, kamu tulis hadis Nabi. Loh, Nabi tidak boleh menulis. Oh, itu ketika tidak boleh menulis, ketika Quran masih khawatir rancu dengan hadis. Sekarang Quran sudah terbukukan. Kamu tulis hadis. Az-Zuhri inilah orang yang pertama kali mengumpulkan hadis, Pak. Namanya orang pertama kali, niku belum sempurna. Lalu diteruskan oleh muridnya Imam Az-Zuhri, namanya Imam Malik. Beliau mengumpulkan hadis Nabi dalam kitab Al-Muwatta. Maka beliau kumpulkan dalam kitab Al-Muwatta. Di masa itu, karya terbaik kumpulan hadis namanya Al-Muwatta. Cuma sayangnya di dalam kitab Al-Muwatta niku masih bercampur antara hadis sahih dengan yang tidak sahih. Lalu Imam Malik niki punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i niki juga punya karya kumpulan hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya murid namanya Al-Humaidi, Pak. Al-Humaidi punya murid namanya Imam Bukhari. Baru di masa Imam Bukhari nikulah masa keemasan hadis dibukukan. Teniki, Pak, Nabi melarang hadis ditulis. Di zaman Nabi tidak ada hadis niku ditulis. Andaikan dulu Imam Zuhri, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan sepantarannya tidak menulis hadis, telas kan mriki kula kali panjenengan. Berarti meskipun itu tidak ada di zaman Nabi, kalau memiliki pertimbangan maslahat, maka boleh-boleh mawon untuk kemudian diwujudkan. Maka monggo kita kembali ke zaman Nabi. Betul misalnya kalau kitab hadis, Pak, langsung model apalan ngoten, Pak. Model apa namanya? Model nggih menghafal ngoten. Lah ternyata kula kali panjenengan kitab-kitab hadis sekarang ini dulu di zaman Nabi tidak boleh ditulis. Dan kita merasakan hari ini meskipun dulu tidak dilakukan oleh Nabi, terasa manfaat maslahatnya bagi kita hari ini. Nah, niki wau namanya Umar bin Abdul Aziz yang beliau menyuruh kepada Az-Zuhri agar hadis-hadis Nabi dibukukan, dan ternyata ngantos hari ini kula kali panjenengan menerima buku-buku hadis niku. Nah, niki, Pak, kula sampun sering kepada panjenengan ten mriki, kula sampun sering menyampaikan tentang pinten jumlah hadis niku sebenarnya. Kelintu, ngapunten, kelintu ngeklik. Berapa jumlah hadis niki? Kita tingali, Pak. Kata Imam Bukhari, yang beliau dapatkan dengan cara mencari hadis, cara sakniki merecovery, kranten banyak orang yang menyebar membawa hadis kemana-mana. Oleh Imam Bukhari niki dicari, Pak. Beliau dapatkan jumlah hadis niku 300.000.
Yang 100.000 sahih, yang 200.000 dhaif kata beliau. Imam Ahmad karena lebih tinggi lagi masanya, menurut Imam Ahmad ada 700.000. Kemana sekarang jumlah hadis niki kok banyak yang hilang? Bahkan kitab hadis terbesar hari ini namanya kitab Musnad, niku cuma tidak sampai 30.000 Pak. Tidak sampai 30.000 hadis. Monggo kita cek dan meriki. Niki aplikasi kitab niki Pak. Aplikasi kitab. Kita lihat terlebih dahulu. Niki namanya Musnad Ahmad niki. Musnad Ahmad yang paling banyak dan paling memuat, paling luas. Pinten jumlahnya Musnad Ahmad niki? 28.000. Oke, sekedap. 28.464 hadis. Yang lainnya kemana? Ulama kita dulu lebih disibukkan menjaga hafalannya Pak. Andaikan dulu pun enten take voice Pak, Imam Ahmad menyuarakan langsung enten hadis yang yang sudah langsung tertulis akan terjaga niku Pak. Atau paling boten andaikan sampun enten yang namanya update status. Pagi-pagi Imam Ahmad nyetatus ten WA, Nabi bersabda begini. Langsung sama murid-muridnya like, subscribe and share kan. Cuma sayangnya dulu belum ada Pak. Dulu niku belum ada. Makanya Nabi niku menyebut wafatnya ulama niku tidak hanya sekedar wafat orangnya saja, tetapi terkubur sailmu-ilmu nih. Nah, niki Imam Ahmad atau imam-imam yang lain begitu meninggal, gimpun habis kelas niku. Berikutnya Imam Bukhari. Imam Bukhari beliau mendapati hadis niku 300.000 Pak. Kita cek ke kitab beliau. Kitab Sahih Bukhari. Pinten Sahih Bukhari niku? Sahih Bukhari hanya memuat 7.563. Niki pun paling mentok, paling belakang nih. Padahal tadi beliau menghafalnya 300.000, yang sahih 100.000, yang sempat beliau tulis 7.500. Berarti tasik wonten hadis sahih sebanyak pinten? 92.000 pinten ngoten. Keranten kula terus terang kula nek matematika agak sedikit lambat Pak. Makanya kula riyen andaikan kula sekolah umum tidak akan diterima di sekolah kelas IPA Pak. Kemungkinan ten kelas IPS kula akan diterima. Karena lebih ringan menghafal tempat wisata, menghafal laut ngoten niku. Tapi untungnya kula mondok Pak. Keranten mondok boten ketinggal nek boten sepinten pinter ten ilmu matematika. Terus enten manfaatnya mondok Pak, enten manfaatnya. Nah, jadi sekali lagi kula kali panjenengan intinya ada sekian ribu hadis, tidak boleh Pak. Saya tidak mau hadis kecuali Bukhari Muslim. Oh bukan sakit. Kenapa? Karena Imam Bukhari mengakui hadis sahih niku 100.000. Berarti dari 100.000 selain yang beliau catat 7.500 niku bertebaran. Enten kitabnya Imam Ahmad, enten kitabnya Abu Dawud, enten kitabnya At-Tirmizi, enten di dalam kitabnya Tabrani, ada di dalam kitabnya Al-Baihaqi, enten dalam kitabnya Ad-Daraqutni, dan beberapa hadis yang lain. Terus boten saged saya hanya saklek kepada Bukhari Muslim. Oh boten saged Pak.
Karena sekali lagi di zaman itu keterbatasan penulisan hadis tidak memungkinkan bagi Imam Bukhari untuk menulis hadis secara keseluruhan. Contoh yang lain, niki ada di zaman Nabi, tetapi yang kita amalkan hari ini tidak sama dengan yang di zaman Nabi. Napa niku? Umroh. Niki. Ten hadis niki, Pak. Di hadis ini kata sahabat Anas, Nabi niku umroh 4 kali, Pak. Umrohnya Nabi niku 4 kali. Kulluhunna fi Dzulqa'dah. Keseluruhan umrohnya Nabi niku di bulan Dzulqa'dah. Sebelum haji Dzulhijjah. Panjenengan enten sing umroh di bulan Rabiul Awal napa boten? Enten sing umroh di bulan Rejab napa boten? Enten sing umroh di bulan Syawal napa boten? Mestine bid'ah niku, Pak. Kenapa? Nabi hanya umroh di bulan Dzulqa'dah. Oh, nyatani boten mekaten. Meskipun tidak persis waktunya di masa Nabi di bulan Dzulqa'dah, boten napa-napa. Hari ini, Pak, kalau panjenengan hanya mau melakukan umroh di bulan Dzulqa'dah, boten saged. Arab Saudi sampun menutup Dzulqa'dah hanya untuk haji, untuk umroh boten saged. Nah, terus sekali lagi, oh ternyata enten beberapa amalan yang hari ini tidak sesuai dengan amalan di masa Nabi, tetapi karena Nabi tidak melarang. Nabi niku tidak melarang umroh di selain bulan Dzulqa'dah, maka boleh-boleh mawon. Kecuali kalau Nabi melarang, Pak. Kalian jangan umroh selain bulan Dzulqa'dah, niku beda lagi. Contoh yang lain niki di pundi namini di Irak. Irak niku Baghdad, Pak. Sak niki namanya negara Irak. Nek riyen namanya Basrah namini. Enten Basrah niku enten menjadi salah satu kota di Irak, dan niku riyen memiliki pusat peradaban nggih di masa dinasti Abbasiyah. Cuma sejak perang Irak kali Amerika tahun 2001 niku banyak situs yang dihancurkan. Banyak peninggalan-peninggalan yang kemudian diporak-porandakan, sehingga napa namini sisa-sisa dulu di masa sahabat ataupun masa tabi'in niku pun lenyap sampun hilang. Niki enten nami tabi'in Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niki kalau di hari Arafah kalau di Mekah niku kan puncak haji nih. Niku ternyata orang-orang yang berada di Irak, di Baghdad, sore hari niku mereka berdoa, Pak. Kenapa? Gini, kata mereka, kami tidak bisa hadir ke Mekah. Kalau ke Mekah orang-orang itu bisa melakukan wukuf Arafah, kami di sini bukan wukuf. Tetapi karena hari itu adalah hari yang mulia, maka orang-orang di Irak, di Baghdad, mereka ikut berdoa. Mereka ikut berzikir, mereka ikut bermunajat kepada Allah. Padahal Nabi boten enten menyuruh di kota lain, boten enten. Tapi ternyata niki sahabat Ibnu Abbas melakukan. Ibnu Abbas. Terus intinya, Pak, kula kali panjenengan niki perdebatan yang tidak pernah berkesudahan. Sampai kapan mawon, selama alat irisnya niku pakai pisau, selama alatnya niku pakai gilingan, maka hasil singkong niku jangan pernah diharapkan sama. Kalau panjenengan seleranya selera irisan, silahkan panjenengan dahar singkong keripik niku. Kalau panjenengan seleranya nuwun sewu selera koyok kula, selera wong kampung, monggo niku menggunakan gedhuk.
Tapi tiang kuto nek enten gethuk nggih alhamdulillah niki, Pak. Telase nggih kathah. Keripik nggih kathah macam-macam. Terus intine sekali lagi alhamdulillah kula kali panjenengan pagi ini kita mempelajari satu metode perbedaan yang satu tidak mau kalau Nabi tidak melakukan, yang satu mau selama Nabi tidak melarang. Tapi nek Nabi melarang niku sepakat semua, tidak ada yang sampai melanggar dari apa yang telah dilarang oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi ini. Monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar masalah ini atau masalah-masalah yang lain yang ada kaitan dengan fikih ataupun yang lainnya, saya persilahkan. Inggih monggo. Lintuni kok sami lemes niki napa niki, Pak? Dalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sembah nuwun sangat, pagi ini kita mendapat masukan yang sangat jelas sekali berkaitan dengan metode irisan dan gilingan. Biar gampang. Cuman pada kesempatan ini mungkin nanti dari teman-teman lain akan menanyakan masalah itu. Kalau boleh saya mau tanya soal lain, kira-kira pareng enggak? Iya. Saya mau tanya masalah ya umum ini di mana-mana ada dan masalah hutang piutang. Ini yang ingin saya tanyakan karena mulai tadi malam saya juga ingin juga mau menanyakan ini, tapi kira-kira boleh atau enggak karena tidak sama dengan kaitan yang sudah disampaikan pagi ini ya. Ya jadi gini, intinya adalah dalam hukum Islam, ini saya tak cek sebentar, saya agak lupa tulisannya. Maklum sudah usia 70 lebih itu kadang lupaan. Mau tanya, bagaimana dalam hukum Islam tentang orang yang pinjam uang untuk orang lain yang sangat membutuhkan, tetapi ternyata orang lain tersebut adalah penipu dan menghilang. Nah, sehingga orang yang pinjam uang tadi itu bingung karena nggak mampu membayar hutangnya dan takut nanti matinya menjadi dosa karena membawa utang. Gampangnya hidupnya wirang, matinya membawa hutang. Nah, kira-kira untuk apa ya, solusi dari orang yang takut dosa tadi itu kira-kira seperti apa dalam hukum Islam? Matur nuwun sangat. Matur nuwun. Inggih saya niki terkait dengan masalah menolong. Orangnya berniat baik untuk menolong, tetapi ternyata yang ditolong niki adalah orang yang menipu, menipu sehingga kemudian orang yang menolong niki punya tanggungan. Kita lihat terlebih dahulu niki nuwun sewu, enten satu hadis, Pak. Enten satu hadis begini. Ketika Nabi malam Isra, malam Mi'raj niku Nabi oleh Allah dipertemukan dengan malaikat Jibril. Lalu di antara pintu surga ada tulisan as-sadaqah bi asyri amsalihha wal qardu bi thamaniyata asyar. Terus di pintu surga niku enten tulisan corotan mriki nggih kaligrafi atau nopo ngoten. Tertulis begini, keutamaan sedekah itu adalah 10 kali lipat, keutamaan memberi hutang pahalanya 18 kali lipat.
Nabi tanya ke malaikat Jibril, Jibril, ini maksud tulisan bagaimana Jibril? Malaikat Jibril dawuh, kalau orang bersedekah, ini pun tidak ada keperluan apa-apa, cuma ingin berbagi karena rezekinya lebih. Tapi kalau ada orang berhutang, itu karena dia berangkat dari kesengsaraan, berangkat dari serba kesulitan, berangkat dari kondisi yang luar biasa berat. Cuma sayangnya Pak, ten Surabaya niki kok utang niku biasa nih, nek boten konco raket, boten balik biasa nih Pak. Akhirnya nopo? Sing ngekei utang niku boten purun rasa-rasen. Aduh maaf saya tidak punya uang saya baru saya buat renovasi rumah. Padahal enten Pak. Biasa nih loh nggih. Biasa nih. Kenapa dia ndak mau? Nggih kranten ngoten niku. Kranten enten tiba-tiba kabur, tiba-tiba nek ten Indonesia niki orang yang pinjam hutang wayai minjem niku melas Pak. Wayai ditagih luwih kereng timbangane sing duwe. Akhirnya uang niku napa namine? Orang niku akhirnya kapok maringi utangan niku. Oh gak kena diutangi maneh. Kula nggih makaten. Kula niku nggih gadah sederek, saya ini punya saudara. Mulai dulu ngakunya mau pinjam uang 100, mau beli modal usaha, kranten dodolan bakso. Mau beli tepung, mau beli daging, kula paringi, Pak. Nggih. Mboten nyaur-nyaur, Pak. Dangu pun telas kacingin nyambut malih. Lah boten saged dipercaya ngeten niki. Nggih. Nah, jadi nggih faktor niku. Makanya kula kali panjenengan akan memberi hutang niku nek boten ten dulur raket niku gak kira ya. Cuma intinya yang seperti panjenengan sampaikan, orang yang berhutang atas nama orang lain yang memerlukan, berarti orang tersebut sampun menolong, Pak. Menolong kesulitan orang lain. Cuma yang ditolong niki kan kabur, hilang. Terus pun di orang tadi Pak, secara hukum dalam Islam saged melapor ten hakim. Kalau ten mriki panjenengan bisa melapor ke pengadilan. Bisa melapor ke pengadilan, nanti yang dibuat untuk membayar hutang sanes panjenengan, tetapi menyita harta dari orang yang meminjam niku. Panjenengan boten. Orang di antara kita yang membantu meninggal boten gak ada tanggungan. Justru dia orang yang berbuat baik ingin membantu tetapi jadi korban penipuan. Makanya nuwun sewu, jangan mudah menolong kecuali orang niki bisa diketahui setidaknya alamat rumahnya. Nek tiange kabur tapi enten griyane, berarti ada yang mau disita. Lah kok enten orang ndak dikenal, rumahnya ndak tahu di mana, disuruh pinjam uang, lah kok nurut. Begitu ditipu, nopo yang mau dijadikan sitaan? Minimal Pak, minimal kalau panjenengan disuruh orang begitu, panjenengan foto KTP-nya Pak. Kalau KTP-nya kan sulit dipinjam, difoto mawon KTP-nya. Jenengan foto KTP-nya, lari kemanapun saat niki pun, nopo namini? Sampun tidak bisa menghindar. Terus pun kalau kemudian orang tadi tidak diketahui rumahnya, tidak diketahui memiliki harta, maka panjenengan yang kemudian menjadi tanggungannya. Kalau niku sinten namini pemilik hutang niku menagih, niku resiko.
resiko dari panjenengan yang dulu menolong kurang hati-hati dari orang yang ditolong. Cuma paling boten panjenengan minta keringanan. Saya kalau membayar kontan tidak mampu Pak. Keranten kathah. Misalnya dicicil per bulan berapa ratus ribu. Yang penting sama-sama mengerti. Cuma biasanya yang dihutangi ini tidak mau ngerti. Saya tidak mau ngerti. Pokoknya saya tahunya sampean yang bawa uang saya. Nah ini sing napa namine sing abot ten mriku. Cuma sekali lagi monggo kula kali panjenengan, sebenarnya panjenengan tidak posisi salah. Cuma tertipu ngoten mawon. Artinya terkena musibah dan niku perlu kesabaran. Makanya kula Pak, nek ketemu tiang-tiang ngoten niku, nggih nate kula berjumpa dengan orang-orang begitu. Kula pengin pinjam uang sekian juta. Kula nek ningali sanes kanca sae, bukan orang yang berkemampuan tinggi, maka kula namung maringi sak bensinan, Pak. Kula ngapunten, niki mawon sedekah kula. Nggih. Kula nate nggih beberapa kali niku nate napa malih napa namine mereka niku paling mengerti kalau ada pondok, Pak. Maka datangnya ke pondok. Keranten dikira di pondok niku tempatnya uang. Padahal kan pondok niku tempatnya banyak menghabiskan uang, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya sekali lagi tetap yang membayar niku pemilik hutang yang panjenengan bantu. Baru kalau tidak ada niku adalah musibah yang dialami oleh panjenengan. Matur nuwun. Monggo kalau ada pertanyaan berikutnya. Nggih, Pak, monggo. Terima kasih Ustaz. Pegangan umat Islam itu kan Al-Quran dan hadis. Apabila ada persoalan lain yang tidak bisa diselesaikan antara Al-Quran dan hadis kan melalui ijma' dan qiyas. Bagaimana kalau terjadi haram bisa menjadi halal? Contoh konkret, apabila dalam perang kan kalau kita ketentuannya kan binatang-binatang yang menjijikkan, buas itu haram. Tetapi di dalam situasi kalau terjadi perang tidak ada makanan apapun kecuali ada ular yang diharamkan. Bagaimana Ustaz itu? Apabila tidak diatur dalam Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, kira-kira bagaimana yang haram jadi halal itu? Makasih Ustaz. Matur nuwun. Leres kita lihat niki napa namine ayatnya wonten ten oleh Allah disebutkan. Seingat kula di dalam Al-Qur'an niku Allah menyebut sebanyak 3 atau 4 kali. Cuma kula tunjukkan yang di surat Al-Baqarah mawon. Dan surat Al-Baqarah niki Allah nyatakan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Allah hanya mengharamkan di ayat ini pertama bangkai. Bangkai itu binatang yang mati tanpa disembelih. Nopo ketabrak, nopo kesetrum, nopo sakit, niku haram niku yang pertama. Kedua darah niku tidak boleh. Makanya nuwun sewu dedeh niku boten bareng, Pak. Karena dedeh niku kumpulan darah. Panjenengan kalau mau nopo namini mau donor darah niku lak diperiksa riyen. Kalau kandungan di dalam darah niku boten sae lak ditolak kali dokter niku. Oh ini darahnya penyakit semua ini. Nah, niku ndak boleh karena darah niku sumbernya kuman, sumbernya macam-macam pun penyakit dan meriku. Kemudian daging babi dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.
Tapi niki, famanitturra, barang siapa yang dalam kondisi darurat, dalam kondisi perang, atau tidak harus perang. Misalnya enten tentara niku Pak, salah satu bentuk ujiannya niku diletakkan di satu pulau. Hanya diberi pisau Pak, untuk bertahan hidup selama berhari-hari. Ya diparingi ATM sekeco Pak. Cuma nek ten hutan kacengi digesek ten pundi niku Pak. Hanya pisau Pak. Di akhirnya niku ketemu ulo nggih ulo Pak dimakan. Niki darurat. Niki kondisi darurat. Atau contoh penerapan ayat niki yang terbaru niku adalah transplantasi cangkok organ. Di tubuh manusia niki kalau ada orang salah satu organ di dalam tubuhnya niku rusak, maka dalam teknologi medis niku enten transplantasi, enten cangkok organ. Salah satunya niku menggunakan organ dari babi, Pak. Nggih. Keranten resistensinya tidak terlalu tinggi, niku mekaten yang saya dapat. Keranten niki ada darurat dan tidak ada keinginan, maka boleh transplantasi niku. Nggih, nopo ginjal, nopo liver, niki keranten darurat. Nah, terus darurat niku bukan berarti yang haram jadi halal boten, tetapi keterpaksaan. Selama darurat niki mawon diperbolehkan, setelah boten darurat pun balik boten pareng malih. Terus misalnya enten tentara yang ditugas di sebuah pulau, sing boten enten sekul goreng, sing boten enten sajian soto. Niku kan yang ada cuma binatang buas sama ular, Pak. Begitu tentara niki sampun tugas balik ten Surabaya, nggih boten pareng malih dahar niku. Nah, jadi yang dimaksud ten mriki menjadi halal niku karena keterpaksaan, karena darurat. Terus leres, intine leres niki ayatnya. Nah, kemudian memang enten Pak, enten beberapa prosedur ijtihad. Ten mriki niki prosedur ijtihad namine. Kalau ilmunya disebut ilmu usul fikih, Pak. Ten mriki niki ilmu usul fikih, kalau belajar niki nggih perlu proses dari awal. Mungkin kula paringi contoh yang lebih sederhana. Dulu haram tetapi sekarang tidak haram. Nopo? Memindah jenazah. Dulu Pak, ulama kita niku menyatakan kalau ada orang meninggal di satu kota niku haram dipindah ke kota lain. Meninggal di Surabaya harus dikubur di Surabaya. Tidak boleh dipindah ke kota lain. Kenapa? Dulu transportasinya masih berupa kuda atau binatang, Pak. Sakniki mpun enten ambulan, mpun enten patwal, Pak. Hampir semua kiai niku meninggalnya ten Surabaya, Pak. Meninggalnya di rumah sakit besar Surabaya. Begitu wafat langsung Pak dibawa pulang. Gus Dur yang wafat di Jakarta di Bekto wangsul kok ten Jombang. Kiai Fawaid yang wafat di Surabaya di Bekto ten Situbondo. Guru kula Kiai Munif Gusmi meninggalnya di Surabaya di Bekto ten Kediri. Kenapa? Oh, ada perubahan situasi. Dulu kalau ada jenazah meninggal di satu kota, ketika dibawa pulang niki memerlukan waktu berhari-hari, sehingga jenazah niku mengalami pembusukan. Jenazahnya niku bau. Maka dulu diharamkan, tidak boleh, harus dikubur di tempat beliau meninggal. Lah sakniki pun enten tol, sakniki pun enten pesawat, mpun enten formalin. Akhirnya nopo?
Nggih. Yang dulu haram sekarang mboten haram. Nah, kalau wau ular niku keranten darurat. Kalau niki keranten napa namanya keranten situasinya yang berubah antara zaman dulu dengan zaman sekarang. Nah, hukum niku Pak, hukum niku enten gangsal. Hukum niku ada 5, ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum mubah, ada makruh, ada sunnah. Hukum niki macam-macam tergantung dengan masing-masing kondisinya. Kados niku wau dulu awalnya haram, sakniki pun boten haram. Mindah orang mati dari tempat wafatnya keranten sepindah malih teknologinya sampun berubah, transportasinya sampun lebih canggih lan sak piturutipun. Intinya hukum niku terkadang mengalami perubahan. Tapi enten hukum sing paten boten saged berubah, Pak. Napa contone zina? Nek niku boten enten ceritanya. Saya terpaksa berzina, boten saged nek niku. Nek niku nggih doyan ngoten mawon, pun jangan beralasan terpaksa, jangan wong niku nafsu niku. Tapi kalau yang lainnya niku enten faktor-faktor tertentu. Matur nuwun, niki kalau diterangkan terlalu panjang, mangke justru menghabiskan waktu sholat duha. Makanya saking kula cekap semanten, intine monggo kula kali panjenengan, pertama jangan terlalu gampang menyalahkan sesama muslim, Pak. Karena boleh jadi beda sudut pandang. Beda sudut pandang niku adalah rahmat sesuatu yang diperbolehkan. Niki yang paling terakhir niki, yang paling terakhir supados kula kali panjenengan sami-sami marem antara sesama muslim. Dados ngeten, niki Nabi sampun dawuh ten hadis niki, ten hadis riwayat Imam Muslim, sekedap kelintu nulisnya, ijtihad berpahala. Terus ten mriki niki hadisnya Nabi dawuh, idza hakamal hakim fa asaba fajtahada wa asaba falahu ajrani. Kalau ada seorang ulama pandai dan bijak bestari, beliau ini ijtihad seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para imam yang lain, lalu ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Kalau dia berijtihad, andaikan ijtihadnya salah, dia tetap dapat 1 pahala, tidak dapat dosa, Pak. Apalagi masuk neraka, naudzubillah boten. Maka ni kula kali panjenengan terhadap ijtihad ulama, silahkan mengikuti ijtihadnya ulama. Kula kali panjenengan belum pernah tahu apakah kita yang benar ataukah di sana yang benar, apakah sana yang salah atau boleh jadi kita yang salah. Intinya selama niku masalah ijtihadiyah, kula kali panjenengan tetap jangan memvonis orang lain sebagai orang yang masuk ke dalam neraka, naudzubillah. Cekap semanten, mugi-mugi menjadi wawasan bagi kita dan kemudian tidak gampang menyalahkan terhadap sesama muslim yang lain. Amin Allahumma amin. Kula doakan mugi panjenengan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezekinya, putra putri jadi ahli ilmu, ahli ibadah sedaya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyunakengi pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.